banyak yang bilang kalau menaikkan cc mobil dari 2000 ke 3000 atau bahkan lebih itu penuh dengan resiko. Tapi di sini gue pengen membuktikan karena gue punya salah satu narasumber yang katanya mesinnya udah di-upgrade dari 2000 cc menjadi 3000 cc, yaitu pada BMW M4. Dan kira-kira seperti apa ya ketika dia merubah cc-nya menjadi 3000, apakah banyak masalah atau kalau lebih enak mobilnya? Maka dari itu gue pengen ketemuan sama orangnya hari ini dan gue udah janjian. Yuk, simak videonya. Ya, Bro Angginonya udah sampai nih. Yuk kita ngobrol sama dia. Bro Anggino, wih, thank you banget udah ngeluangin waktu buat datang kemari nih, pengen kita review, kita pengen kulik tentang swap yang sudah dilakukan di mobilnya Bro Anggino nih, yang udah di swap menjadi 3000 cc ya. Oke, nah di sini ya supaya menambah informasi teman-teman semua nih, simple aja, biasa gua nanya-nanya seperti biasa. Bro Anggino, mobil lo basically itu sebenarnya dari mobil BMW yang mesin tipe apa? Basicnya ini N46, mesinnya N42. Yang N42 ya? N42. Oke. Nah, basicnya dari N42. Nah, untuk swap mesinnya itu pakai mesin apa? Copotan dari mesin X5 E53. Iya. Kenapa pengen mesin itu? Jadi yang pertama, jadi selama ini kan kita ngumpul dengar suara 325 itu enak ya. Sedangkan mesin gue N42 4 silinder. Jadi gue denger suara 6 silinder itu enak. Itu pertama. Yang kedua, waktu acara Beamer Fest 2018. Jadi waktu itu gue touring, kebetulan gue jadi interceptor. Nah, itu mobil kayaknya kencang-kencang semua. Terus ada yang nanya, "No, lu interceptor?" "Iya." "Emang mobil lu 6 silinder?" "Enggak, 4 silinder." "Hah, interceptor?" Terus, "Oh gitu ya." Ya udah gue diem aja. Jadi kebetulan ada yang jual mesin, akhirnya kebetulan ada rezekinya, alhamdulillah. Terus coba gue lihat mesinnya, akhirnya memutuskan untuk swap engine. Iya. Tapi emang basically-nya lu suka mobil kencang, bener gak? Sebenarnya keracunan sih, lebih tepatnya. Keracunan mobil kencang. Tapi ini nggak hanya mesin ya, dari tampilan memang kalau yang gua lihat Bro Anggino ini memang cukup ulet lah merawat mobilnya gitu. Gue melihat dari kondisi interior, eksteriornya bisa dilihat, dari fitmentnya juga itu ini gokil lah menurut gue gitu. Nah, kalau lu pakai mobil ini yang basically dari lu ngangkat N42 itu udah berapa lama? Gue pakai mobil ini udah jalan 7 tahun. 7 tahun. Nah, lu swap transmisi itu baru? Engine. Swap engine. Swap engine itu selesai di November. Jadi sekarang Juni, kurang lebih 7 bulan. Udah 7 bulan. 7 bulan. Iya, swapnya 7 bulan. Nah, ini yang paling pokok nih. Kira-kira udah berapa banyak yang dihabiskan total biaya sama Bro Anggino nih? Dirinciin dari mesin dulu deh. Nah, untuk sektor mesin aja kurang lebih itu di 120-an. Total? Ya, di sektor engine. Karena sempat kemarin udah kepasang, kemudian engine armnya lepas apa dol ya bautnya. Akhirnya gue angkat terus gue refresh lagi mesinnya. Itu beli copotan ya awalnya kan E53 beli copotan dan itu masih belum bagus gitu kondisinya, atau di refresh ulang dulu ya kalau nggak salah sama. Jadi waktu itu beli copotan, ya beli sendiri lah, ada mobil copotan gue beli, kondisi mobil pun mati, maksudnya mesinnya ada cuman nggak bisa dites. Akhirnya gue beli,
Kemudian pasang, yang waktu itu nggak di refresh, langsung cemplungin aja, cemplungin. Ternyata pas dites engine armnya turun, engine armnya bautnya lepas, jadi posisi mesin geser, turun agak miring, cover header mentok ke joint steer. Akhirnya gue bawa lagi ke Mas Wibi, mumpung sekalian diangkat lagi kan untuk benerin engine armnya. Akhirnya di refresh ulang. Itu gue dengar dari Mas Wibi ya. Nanti kita ke bengkelnya nih. Ini ternyata olahan Mas Wibi juga. Nanti kita ke bengkelnya, kita tanyain biar lebih afdol nih kan. Kemarin-kemarin kalau kita bahas N42 katanya nggak afdol kalau nggak ada mekanik yang menjelaskan gitu kan. Orang yang ahli lah bisa dibilang. Nanti kita abis ini ke bengkel Mas Wibi, oke? Boleh. Oke. Nah kemudian sepengalaman udah 7 bulan make, untuk durability nih yang udah 7 bulan ini yang lu pakai, itu ada masalah nggak? Masalah nggak ada sih, pokoknya setelah mesin di refresh itu udah normal semua, layaknya M46 330 gitu. Sebenarnya mungkin gini, kalau orang berpikiran biaya segitu kenapa sih nggak jual ini beli 330 gitu kan. Cuman gue lebih sayang ke mobilnya. Sayang ke mobilnya, udah lama pakai juga, rubahan juga udah banyak yang dirubah. Terus kalau misalnya dijual beli lagi 330 kayaknya kurang deh. Mending ini dibangun aja. Tapi secara overall dari mobil ini yang sudah lu swap mesin menjadi 3000, lu puas nggak? Overall puas. Puasnya itu dalam segi apa nih? Apakah karena kecepatannya? Berasa sih dari N42 yang 4 silinder berubah ke 6 silinder ya. Drastis. Apalagi di gigi 1, 2, 3 itu responsif banget. Di gas itu langsung responsif, kita berasa dijambak ke belakang. Itu berasa ciri khas 3000-nya. Nah, sepengalaman lu pakai yang lu udah rasain, top speed yang udah pernah lu rasain berapa sih? Gue belum berani coba-coba kenceng ya karena rem belum di-upgrade, masih rem yang N42. Paling kemarin coba di 230 dapat. Iya. Lu yakin itu Masih bisa, cuma gue udah gak berani. Karena pengereman ini penting ya, karena mobil kencang, jangan mobilnya aja yang kencang, tapi pengeremannya juga harus mumpuni. Kalau enggak, los aja nanti gitu. Oke. Nah, kalau mobil ini lu pakai harian atau buat weekend aja? Buat weekend aja. Buat weekend aja. Jadi gitu, Bro Anggino dipakai buat weekend. Kalau harian sebenarnya masalah nggak sih kalau mobilnya dipakai harian? Pakai harian sih nggak masalah ya, cuman sayang aja dipakai harian. Sayang aja dipakai harian. Nah, berbicara soal udah di swap menjadi 3000 ini, untuk konsumsi bahan bakar yang lu rasain, per liter itu patokan lu berapa? Kira-kira 1 liter itu menghabiskan berapa kilometer? Kalau di OBC 1:7,5. 1:7. Nggak boros-boros banget lah ya terhitung. Soalnya E36 gua aja yang kondisi standar aja bisa 1:8. Ini 1,7,5 lah ya kurang lebih. Masih terhitung nggak boros-boros banget. Kirain sampai 1:4 atau berapa, 1:5, enggak ya? Masih. Oke. Nah kalau untuk transmisinya dari mobil ini? Transmisinya masih pakai gearbox N42. Sebelumnya rata-rata orang swap engine M54B30 itu kan swap manual, dan gue masih mempertahankan dengan transmisi Triptoniknya. Sebelumnya udah pernah jadi swap engine pakai transmisi ZF. ZF yang gue pakai ini selalu gear monitoring 4. Akhirnya Mas Wibi bilang gearbox yang lama mana? Itu bisa dipakai katanya. Akhirnya gue bawa lagi gearbox yang lama. Gue tanya, Mas ini gearbox N42 bisa dipakai di M54B30 ini? Mas Wibi bilang bisa. Akhirnya gue ambil gearbox yang N42, masukin lagi ke sini. Tadi udah pakai gearbox ZF. Ternyata kata Mas Wibi bisa. Akhirnya gue pakai gearbox yang lama. Yang lama itu kan ZF ya. Kalau N42 itu GM. Jadi pakai gearbox GM. Kalau di sektor kaki-kaki ada ubahan nggak setelah di swap mesin 3000? Sebelumnya di suspensi gue pakai Aibah Pro Kit. Pakai Aibah Pro Kit yang 4 silinder. Setelah swap engine gue pakai waktu itu masih pakai Aibah, ternyata gesrot. Akhirnya gue pakai ISC, coilover ISC. Nah, kemarin pas lo swap mesin 3000 ini pengerjaannya berapa lama sih? Pengerjaan kemarin itu agak lama karena kemarin ada kendala, ada drama dikit lah, jadi agak lama 3 bulan. Agak lama. Mobil ini 3 bulan ya? 3 bulan, 3 bulan. Yang seharusnya? Seharusnya Mas Bi mungkin bisa ngejain sebulan udah kelar. Kemudian gue pengen bahas fitmentnya. Kalau dari velg, ini velgnya nyetel banget sama BMW M46. Kalau gue bilang ya, dari warna body sama warna velg itu
selaras lah bisa gue bilang. Dan velgnya juga asik dilihat. Lu pakai velg apa? Ini velg style 95. OEM-nya seri 7 E65 atau E66 gitu. Nah terus ubahan baik di interior maupun di eksterior yang udah lu ubah apa aja? Mungkin ada moonroof ya? Kalau dari eksterior paling body kit full MTEK, kemudian headlamp Pro G, spion M3, pakai moonroof. Oh di dalam? Di dalam paling ini apa namanya setir M3, speedometer M3, head unit. Udah itu aja sih di dalam. Itu total biaya yang udah lu habisin buat fitment ya fashion lah. Habis berapa? Untuk fashion itu perubahan kurang lebih di 80 lah ya. 80-an. Iya. Oke deh. Selanjutnya mungkin kita ke bengkel Mas Wibi kali ya. Biar kita lebih detail lagi langsung menanyakan ke orang yang mensuap mesin dari mobil ini nih. Kita tanyain langsung kira-kira spesifikasi dan detailnya mesin dari basically E53. Bener ya? Iya, L53 M54 B30. Oke, nanti kita tanyain ke Mas Wibi kira-kira seperti apa. Oke, kita meluncur ke sana. Oke, kali ini gue udah sama Anggino udah di tempat bengkelnya Niwisan Euro Car Works ya, punyanya Mas Wibi. Ya, di mana tempat Bro Anggino swap mesin jadi 3.000 di sini benar. Iya, betul. Oke. Nah, kita sekarang langsung tanyain aja nih ke masternya nih yang mengubah mesinnya Bro Anggino nih. Lagi sibuk nggak? Lumayan. Ini kelihatannya penuh oli, badannya ini habis ngotak-ngatik apa nih, Mas? Biasalah. Ini nanggalin lepas beginian nih di M46325 biar nggak kayak apa kijang doyok suaranya, bener nggak? Biasa, Mas Wibi selalu eksperimen ya. Tapi eksperimennya sejauh ini nggak pernah gagal sih. Nah, gue pengen nanya soal mobil Anggino nih, Mas. Dia kan swap mesin menjadi 3.000 nih di sini. Nah, apa aja sih yang dilakukan sama Niwisan pada saat itu? Pasti mesin pakai 3000 ya. Nah kemarin ada beberapa pilihan. Kebetulan Bro Anggino udah beli sendiri ya. Cuma dari konstruksi mesin itu gagal banyak. Ya itulah akhirnya kita ganti total. Tetap pakai M54. Nah terus kita pasang nih M54-nya 3000. Bekas dari X5 ya kemarin ya konstruksinya. Pertama sekabel-kabelnya, ke kabel harnessnya juga L53, cuma banyak menemui kegagalan juga. Akhirnya lepas, dicopot, pakai mesin, pakai kabel harnessnya 325 M54. Nah kebetulan kemarin dapat kabelnya 330, kabel harnessnya. Nah ECU-nya pakai 325 M54. Nah, Sebelumnya sempat pakai ZF Mas ya, udah kepasang ZF, cuman gearboxnya kurang bagus. Mas Wibi bilang, gearbox yang lama mana? Ada di rumah, pakai yang itu aja. Emang bisa Mas? Bisa kata Mas Wibi. Itu gimana tuh triknya? jadi mesin M54 3000 pakai gearboxnya GM P30 5 speed. Jadi sebenarnya sama aja sih, X5 E53 itu gearboxnya juga GM. Tapi kalau mau dipasang ke M46 transfer case-nya dilepas. Ya jadi bisa jalan. ECU-nya juga pakai punyanya N42 bawaannya ini mobil. Sama persis semua. Dan selebihnya ada kesulitan lain nggak, Mas? Kalau untuk swap mesin seperti itu, kalau di Niwisan? Untuk kombinasi itu sejauh ini nggak ada masalah. Udah beberapa juga dilakukan pakai standar gearboxnya N42, kita rubah mesin pakai 6 silinder M54, sejauh ini tidak ada masalah. Ada nggak pilihan mesin lain? Kalau untuk pilihan mesin lain di M46 itu sebenarnya macam-macam sih, tergantung selera dan tergantung juga budget. Kita mau bangun sampai power berapa, pilihannya apa, bahkan sampai mesin ke N55 pun bisa masuk, nggak ada masalah sebenarnya, tergantung budget semua Pak. Kita ambil contoh budget termurah itu biasanya bisa dicangkukin mesin apa sih? Ke 3000 ya pakai M54, paling memungkinkan pakai M54. Berapa? Budget sih standar ya, kalau nggak ada kegagalan kemarin ya nggak nyampe 100 ya harusnya. Tuh. Kalau yang paling expert banget, yang kelasnya paling tinggi lah buat M46? 46 sejauh ini nempel mesin N55 ya. N54. Dan gearbox manual 6 speed. Sejauh ini paling tingginya itu. Itu biayanya berapa?
bisa sekitar 250 ya. Iya. Nah, Mas Wibi, kalau pengerjaan tadi kan kalau kata Anggino ini kan karena ada sedikit permasalahan waktu itu kan. Jadi kurang lebih hampir 3 bulan ya. Nah, sebenarnya secara maksimalnya biasanya dikerjakan itu kira-kira memakan waktu berapa lama? Untuk pengerjaan 1 bulan kalau engine swap. Biasanya standar itu sama finishing 2 minggu. Nah, itu pekerjaan standar ya. Selebihnya sih kalau nggak ada kendala ya kurang lebih segitu juga. Untuk power yang dihasilkan jadinya berapa sih, Mas? Untuk punyanya Bro Anggino ini M54 kemarin sih dia power standar ya M54 3000 sekitar 230 HP ya. Ya. Kalau dari pandangan Mas Wibi untuk durability nih, mobil sudah di swap engine nih. Kira-kira bakal bertahan lama apa enggak sih? Sejauh ini awet-awet aja. Tidak ada masalah, betul. Betul. ini bukan promosi ini, tapi gua Anggino jawabannya jujur nggak? Sejauh ini sih emang nggak ada masalah. Dan makin enak sih dari N42 ke M54. Nah, jadi kalau mau swap engine bisa langsung datang aja ke bengkel Newisan. Alamatnya di mana, Mas? Newisan itu ada di Ruko Merpati Residen, nomor 5, Jalan Merpati Raya, Kafling 41, Sawah Baru Ciputat, Tangerang Selatan. Atau bisa konsultasi dulu by WA, WA-nya berapa? Ke WA boleh 0812 9700 8725. Jadi datang aja dan open kapan aja, Mas ya? Oke. Jadi itu aja. Buat selebihnya yang pengen tahu lebih jauh bisa langsung tanyain ke Mas Wibi aja. Oke, Mas? Oke. See you in DWA next project.